Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa kembali pada hari ini dalam acara Penyudut Iman. Senang rasanya bersama-sama dengan saudara. Untuk saat ini kita bersama-sama merenungkan satu tema tentang ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengawali segala sesuatu dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-58 ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara-saudara yang kekasih, tema ini menarik, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang ibadah, apa yang ada dalam pikiran saudara-saudara? Ya, tentu dalam ibadah kita akan melihat ada doa. Ya. Dalam ibadah itu ada pujian. Dalam ibadah juga ada penyembahan. Ya. Tetapi dalam ibadah juga sebenarnya di sana ada pengajaran. Ya. Lalu kemudian dalam ibadah juga ada persembahan. Ya. Dan kemudian dalam ibadah juga ada berkat yang selalu kita tunggu-tunggu. Itu yang ada dalam pemikiran kebanyakan orang tentang ibadah. Tapi tahukah saudara, kalau sebagian orang ternyata melihat ibadah itu dalam cara mereka atau sepanjang pengalaman mereka, ya. Nah, ibadah itu mereka pahami sebagai waktu untuk tidur. Ya. Maaf ya. Lalu ada yang mengatakan ibadah itu adalah waktu untuk mendengarkan dongeng. Ya. Ada juga yang mengatakan ibadah itu waktu untuk mendengarkan lelucon. Ya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih, apa ibadah, makna ibadah bagi saudara? Tentu itu boleh lahir dari pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman beribadah saudara selama ini bersama dengan Tuhan. Ya, betul. Ibadah itu adalah perjumpaan dengan Allah. Dan dalam perjumpaan itu, saudara, pasti ada face to face,
face to face ya, bertemu muka dengan muka. Jadi dalam ibadah itu tidak saya ada di sini lalu kemudian yang lain ada di mana gitu ya. Jadi ada pertemuan kita muka dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya, itu perjumpaan. Dalam perjumpaan itu ada pertemuan muka dengan muka kita dengan Tuhan. Kemudian di dalam ibadah itu juga, dalam perjumpaan itu juga, itu ada dialog. Ya, di mana dalam ibadah itu ada dialog. Nah, dalam dialog itu mungkin di sana ada saling memuji. Ya, saling memuji. Tentu kita memuji Tuhan dan Tuhan mungkin ada memuji ya, memuji kita ya. Memuji kita apa yang sudah kita lakukan. Nah, dalam dialog itu tentu ada ucapan-ucapan terima kasih. Terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, mungkin juga saudara-saudara ada terima kasih Tuhan kepada kita ya. Ada terima kasih. Dan dalam dialog itu mungkin pasti ya, bukan hanya mungkin, pasti ada curahan hati kita kepada Tuhan. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Bahkan di dalam dialog itu, dalam perjumpaan itu, kita juga mungkin akan ada permintaan ya. Permintaan atau permohonan. Kita memohon bimbingan Tuhan, memohon petunjuk Tuhan, atau mungkin kita meminta sesuatu atau memohon sesuatu daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tentu pada saat ibadah itu kita akan mengembalikan segala hormat, kemuliaan, pujian hanya kepada Tuhan. Ya, apakah Tuhan mau memuji, memberikan apresiasi kepada kita, itu dari Tuhan. Tugas kita dalam ibadah itu tentu kita mengembalikan semuanya pujian, hormat hanya kepada Tuhan. Ya, karena di dalam ibadah itu saudara-saudara, di sana tentunya harus ada kesadaran bahwa di hadapan Allah kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, kita ini tidak ada apa-apanya saudara-saudara. Itulah ibadah. Jadi kalau orang-orang pintar bilang ibadah itu abudah. Abudah itu berarti rasa hormat, tunduk ya. Tunduk, membungkukkan diri. Sebenarnya itu adalah sikap yang menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya itu jauh lebih dia dan dia tidak ada apa-apanya. Itulah ibadah. Nah, jadi ibadah itu sebenarnya menempatkan Allah pada posisi yang setinggi-tingginya. Yang setinggi-tingginya. Hingga dia layak untuk disembah, layak untuk dimuliakan. Menempatkan dia pada posisi yang setinggi-tingginya hingga dia layak untuk kita hormati. Dan kita layak untuk menyembahnya. Saudara-saudara yang kekasih, dalam ibadah sesungguhnya kita sedang mengabdikan diri kepada Allah. Ya. Jadi kalau mengabdikan diri itu tentu itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba ya. Seorang hamba itu mengabdikan diri kepada Tuannya. Nah, seorang hamba itu tentu kita tahu bahwa tugasnya itu adalah melayani. Melayani. Jadi dalam ibadah itu sesungguhnya kita sedang melayani Allah. Melayani. Nah, seperti atau sebagai seorang hamba, tentu kita juga harus bekerja. Ya, nggak ada tuan yang bekerja lalu hambanya duduk-duduk. Nggak ada yang seperti itu. Tuan yang duduk dan hambanya yang bekerja. Itu yang benar. Nah, dalam ibadah itu kita juga sedang bekerja. Kita sedang bekerja untuk apa? Untuk Allah. Apa yang kita kerjakan? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu pekerjaan kita. Nah, sebagai seorang hamba juga tentu kita harus tunduk. Itu tadi, hormat tadi ya. Ibadah itu tunduk. Ya, membungkukkan diri, menghormati. Jadi sebagai seorang hamba kita harus tunduk, hormat dalam segala hal. Makanya seorang hamba itu harus memperhatikan cara duduknya di hadapan Tuhan, cara berbicara, cara berpakaian. Nggak ada cara berpakaian lebih hebat hambanya daripada Tuhannya, nggak ada itu. Biasanya harus ya. Dan seorang hamba harus berpakaian yang sopan di hadapan Tuhannya. Harus berbicara yang sopan di hadapan Tuhannya. Gak bisa sembarangan bicara dan bersikap yang sopan di hadapan Tuhannya. Nah, dalam ibadah juga seperti itu. Sebagai hamba, kita harus tunduk kepada Allah dalam segala hal.
dalam segala keadaan. Karena itu perhatikan caramu duduk, caramu bicara, caramu menyembah, ya, caramu berpakaian bahkan ketika menghadap Allah. Perhatikan itu. Dan terutama caramu mendengarkan firman Tuhan. Itu, ini dalam ibadah itu. Ada di sana pengabdian diri itu. Nah, tapi kita pada saat ini saudara-saudara yang kekasih, itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan katanya. Kalau ada ibadah yang berkenan kepada Tuhan, tentu ada ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan, bukan? Ya, tentu ada ternyata. Ya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan beberapa kali mengkritik peribadatan umatnya. Nah, kita perhatikan, saudara bisa baca dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 10 sampai yang ke-18. Silakan saudara membaca nanti sendiri. Kita melihat di sana bahwa Allah tidak mau menerima ibadah dari umatnya. Mengapa? Nah, ternyata karena dikatakan di sana mereka menginjak-injak pelataran bait suci. Umat Allah menginjak-injak pelataran bait suci. Mengapa? Mengapa dikatakan? Karena ternyata mereka rajin beribadah, tetapi mereka berlaku jahat. Ya, mereka jahat dalam kehidupannya. Jadi mereka jahat bukan di ibadah, bukan di ibadah saja, tetapi mereka jahat setelah ibadah. Dan kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh umat saja, tapi gembala juga, pelayan-pelayan di bait suci itu juga sudah jahat, melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Lalu Tuhan mengatakan bahwa ibadah mereka itu tidak layak. Ya. Tuhan jijik dengan ibadahnya, bahkan Tuhan tidak suka dengan ibadah. Dan ibadah mereka itu menjadi ibadah yang sia-sia. Saudara, kemudian dalam Amos 5 juga Tuhan mengkritik peribadatan bangsa Allah. Dalam Amos 5 ayat 21 sampai 24 saudara bisa baca nanti itu sendiri. Nah, kita melihat bahwa Tuhan menolak dan tidak suka dengan ibadah umatnya. Ya. Mengapa? Karena ternyata mereka selalu berlaku tidak adil. Mereka rajin beribadah, mereka melakukan puasa, tapi mereka melakukan ketidakadilan pada masyarakat, pada umat pilihan Tuhan. Mereka melakukan ketidakadilan dan mereka melakukan kejahatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, hati-hati ya. Mari kita perhatikan ini. Jangan sampai Tuhan membenci ibadah kita. Jangan sampai Tuhan menolak ibadah kita. Jangan sampai Tuhan jijik dengan ibadah kita. Ibadah kita jangan sampai tidak menyukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, ibadah kita itu harus mempunyai makna. Jangan sampai tidak mempunyai makna. Jangan sampai karena sikap kita memang rajin ke gereja, rajin beribadah, kita rajin. Namun setelah ibadah itu apa yang saudara lakukan? Ya, saudara tidak menjadi berkat, malah melakukan ketidakadilan, perbuatan kejahatan, kelaliman, ya, ketidakbaikan. Dan Tuhan saatnya akan mengatakan kepada saudara, saya jijik dengan ibadahmu, saya tidak suka dengan ibadahmu. Saudara-saudara yang kekasih, perlu kita ketahui dengan baik ya. Ibadah itu bukanlah hanya ketika kita ada dalam gedung gereja, bukan. Atau ketika kita ada dalam suatu persekutuan yang beribadah, bukan saudara-saudara. Tetapi ibadah yang berkenan bagi Tuhan adalah ketika ibadah yang kita lakukan itu juga berlanjut pada perlakuan kehidupan kita. Ya. Berlanjut pada perlakuan kita setelah ibadah itu. Setelah keluar dari gedung gereja itu, ya, yaitu kehidupan kita setiap hari. Nah, kita harus berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan setiap hari, saudara-saudara yang kekasih. Jadi harus ada hubungannya ya, hubungan antara ibadah saudara, ibadah kita yang kita lakukan dalam gereja atau dalam persekutuan kita dengan kehidupan kita setiap hari. Itu nggak bisa dipisah, saudara. Saudara nggak bisa bilang, oh saya sudah beribadah, setelah itu ya nanti minggu depan lagi saya beribadah, datang lagi menyelesaikan semuanya. Bukan seperti itu, saudara-saudara yang terkasih. Jadi harus ada hubungan. Apa yang saudara lakukan di gereja dan apa yang saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu harus
berkesinambungan. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau kita tidak melakukan yang seperti itu, akan selalu ada kita mendengar perkataan orang yang mengatakan seperti ini. Ya, mungkin saudara-saudara juga pernah mendengarkan ini ya. Akan ada orang yang mengatakan, buat apa kalian rajin beribadah? Buat apa kalian rajin? Atau buat apa engkau? Buat apa saudara rajin beribadah kalau tidak ada buahnya? Ya. Kalau nggak ada buahnya, buat apa? Ya. Kalau saudara tidak mau membantu sesama, kalau saudara tidak mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, lihat kami, lalu dia katakan, lihat kami tidak rajin beribadah, ya. Tetapi kami melakukan banyak hal. Kami banyak memberikan bantuan, pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Ya, supaya tidak ada seperti itu, saudara-saudara yang kekasih. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan lagi tentang bagaimana ibadah yang berkenan kepada Allah. Ya. Dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa ibadah yang berkenan kepada Allah itu adalah, mari kita perhatikan baik-baik ya, adalah yang pertama itu, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Ya. Kebanyakan orang berpikir bahwa pada hari Sabat itu kita nggak boleh melakukan apa-apa. Pokoknya kita harus gereja aja, kita harus beribadah, cukup. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh, kamu nggak boleh ini. Ya memang saudara-saudara yang kekasih, kalau kita berbicara tentang legalitas ya atau hukum Taurat ya, hukum Taurat yang menjadi dasar Sabat itu, hukum yang keempat tentu ya. Saya harap saudara mengingat itu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu. Nah, sebenarnya memang kalau dalam peraturan itu, peraturan Sabat itu sebenarnya nggak ada, awalnya itu nggak ada peraturan-peraturan. Karena kalau kita perhatikan saudara-saudara ya, sebenarnya itu ada 39 kegiatan yang dilarang dilakukan pada hari Sabat itu. 39 kegiatan saudara. Tetapi pada awalnya bukan seperti itu ya. Nah, ketika firman Tuhan mengatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu. Nah, Sabat itu akan dipahami sebagai hari perhentian sebenarnya. Hari perhentian, hari beristirahat. Beristirahat dalam keadaan perhentian atau beristirahat itu kita sedang merefleksikan suatu pengakuan bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang memiliki dan memelihara alam semesta ini beserta dengan isinya. Dan kita ini umat yang sudah diciptakan ini selalu dipelihara, ya, dipelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Dan pada hari Sabat kita merayakan itu. Kita mensyukuri itu, apa yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Walaupun kalau kita perhatikan sebenarnya bangsa Israel ketika itu mereka memperingati Sabat itu sebagai suatu kewajiban untuk mengingat bahwa mereka pernah menjadi budak di Mesir dan Allah membebaskan mereka dengan kemenangan, tangan yang kuat dan tangan dan lengan yang terpacu. Saudara-saudara yang kekasih, namun dalam peraturan perjalanan kemudian ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi yang buat peraturan-peraturan itu membuat secara mendetail apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saudara-saudara memperhatikan dengan baik, ada dari 39 itu, apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat itu termasuk menabur, menuai, membajak, ya, bahkan mengikat berkas-berkas gandum, bahkan mencuci pakaian juga, ya. Kemudian menggunting bulu domba tidak boleh juga. Lalu kemudian menenun juga tidak boleh, ya. Lalu menyembelih hewan juga tidak boleh. Jadi kalau saudara ada tamu saudara, keluarga yang datang pada hari Sabat atau hari peristirahatan, saudara tidak boleh menyembelih. Menjahit juga tidak boleh, ya. Bahkan dikatakan di sana memadamkan api juga, menyalakan api juga tidak boleh, saudara. Jadi kalau ada kebakaran bagaimana? Kan gitu. Nah, masa dibiarkan itu apinya menyala terus sampai semua terbakar?
nggak boleh memadamkan api. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita melihat peraturan yang sebanyak itu ya? Apalagi ketika ada orang yang melanggar peraturan itu hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Ini yang dikritik Yesus. Yesus mau mengembalikan makna sahabat itu yang sebenarnya. Yesus tidak pernah membatalkan atau meniadakan hukum Taurat ataupun kita para nabi, melainkan Yesus menggenapinya. Bahkan dikatakan anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus bahkan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Yesus melakukan sesuatu kebaikan pada hari Sabat, menyelamatkan nyawa orang. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, dalam kitab Injil itu ada beberapa peristiwa ya yang menggambarkan bahwa Yesus melakukan yang baik pada hari Sabat, walaupun para pemimpin-pemimpin Yahudi atau ahli Taurat mengkritik, menolak Yesus. Tapi Yesus mau mengajak orang-orang percaya, para muridnya, untuk memaknai hari Sabat itu yang sebenarnya. Ketika murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, itu peristiwa yang pertama. Lalu ketika Yesus menyembuhkan orang mati, yang sebelah orang mati yang tangannya sebelah ya, bukan mati. Orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat juga. Yesus menyembuhkan perempuan yang dirasuki roh selama 18 tahun pada hari Sabat juga. Lalu kemudian Yesus juga menyembuhkan seorang yang sakit busung air pada hari Sabat juga. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Betsaida. Itu juga pada hari Sabat. Dan Yesus juga menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya. Itu juga pada hari Sabat. Saudara yang kekasih, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Oleh karena itu Yesus juga berkata bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu berbuat baik pada hari Sabat itu penting, ya. Berbuat baik kepada sesama manusia itu penting, dan bukan hanya ketika pada hari Sabat saja, bukan. Tetapi berbuat baik kepada orang, kepada manusia, hari apapun tidak membatasi. Jadi perbuatan baik intinya itu diizinkan dilakukan pada hari Sabat. Saudara-saudara yang kekasih. Yang kedua, ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu katanya apa? Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Saudara masih ingat pemazmur pernah mengatakan ya, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, ada banyak orang yang hanya memberikan sisa-sisa waktunya untuk Tuhan. Ya, sisa-sisa waktu. Ya nantilah kalau saya ada waktu. Semoga saya ada waktu. Seperti itu ya. Alasannya apa? Karena terlalu sibuk. Terlalu banyak pekerjaan. Ya. Ada banyak kesibukan di tempat lain sehingga tidak ada waktu untuk datang ke tempat Tuhan. Hati-hati saudara dengan kesibukan ya. Hati-hati saudara dengan kesibukan-kesibukan itu. Sibuk silahkan, saudara bisa sibuk. Sibuk, ya itu hak setiap orang ya. Setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Tapi pastikan apa yang menjadi motivasi kesibukanmu itu. Apa yang membuatmu sibuk. Pastikan juga bahwa engkau mampu memanage kesibukanmu itu. Sehingga waktumu untuk Tuhan bukanlah waktu sisa-sisa. Bukanlah waktu, ya mumpung saya ada waktu, ya,
mumpung ada waktu. Waktu mumpung ya. Jadi pastikan engkau juga punya keterampilan untuk mengelola kesibukanmu itu. Kemudian pastikan juga engkau tidak merasa paling hebat karena sibuk. Saudara, kalau sibuk itu ya, seperti ini dia orang hebat. Wih, hebat sekali dia, banyak, dia orang sibuk. Susah ya. Untuk menjumpai dia lebih cepatnya kita jumpai presiden katanya daripada menjumpai dia. Seperti apa kesibukannya ya? Kenapa nggak baca WA? Iya, aku sibuk. Ya itu masih biasa ya. Ya saja. Kenapa nggak ibadah? Aku sibuk. Jadi pastikan. Yang pertama tadi motivasimu. Apakah kau bisa memanage punya keterampilan untuk kesibukan itu? Supaya apa? Supaya kesibukan kita itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Justru harusnya kesibukan kita itu bisa menjadikan kita berkat bagi orang lain, bukan? Seperti itu. Pastikan juga bahwa kamu tidak merasa paling hebat dengan kesibukanmu itu. Karena apa? Karena kita juga membutuhkan orang lain, bukan? Sesibuk-sibuknya kita, ya, sehebat-hebatnya kita butuh orang lain. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Dan yakinlah di balik kesibukanmu itu, di balik kesuksesanmu itu, karena kesibukanmu itu, ada banyak orang di sana yang membantu, bukan? Bukan hanya saudara saja yang bisa membuat saudara sukses, bukan? Tapi ada banyak orang. Seorang suami sukses karena ada istri di belakangnya yang mendukung dia. Seorang istri juga sukses karena ada suami yang mendukung, ada anak-anak, ada keluarga yang mendukung, ada teman. Dan yang paling penting saudara-saudara yang kekasih, pastikan kesibukanmu itu tidak menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Ya. Pastikan hubunganmu dengan Tuhan tidak bermasalah dengan kesibukanmu itu. Pastikan hubunganmu dengan keluargamu tidak bermasalah karena kesibukanmu itu. Pastikan kesibukanmu itu tidak menghalangi, ya, tidak merusak hubunganmu dengan kerabat, dengan orang-orang yang kau kasih. Itu kesibukan. Bisa sibuk-sibuk, tapi pastikan bahwa kesibukanmu itu tidak menjadi penghalangmu untuk datang kepada Tuhan. Manage dia waktu kita itu. Ya, jadi waktu untuk Tuhan itu bukan waktu mumpung, bukan waktu sisa-sisa. Ya, saudara-saudara yang kekasih. Jadi terkadang kita sibuk sehingga kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya. Saudara memiliki kesibukan karena apa? Karena Tuhan mempercayakan saudara dengan tanggung jawab. Jadi jangan pikir itu karena kehebatanmu, keberhasilanmu, bukan. Tapi karena Tuhan mau kau sibuk di sana. Tuhan mau kau bertanggung jawab di sana. Ya, sibuklah dengan apa yang sudah Tuhan berikan, tapi jangan lupa dengan yang memberi kesibukan itu. Dia sudah memberikan kita berkat. Jadi saudara-saudara yang kekasih, hati-hati dengan kesibukan. Bahwa waktu beribadah, waktu bersama dengan Tuhan, itu jadikan waktu yang terutama, yang membawa kepadamu kebahagiaan, ketenangan, kenikmatan dalam hidup ini. Ya, itulah, berkenanlah ibadahmu kalau waktu yang kau berikan kepada Tuhan itu bukan waktu yang sisa-sisa. Ya. Lalu yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu? Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Menghormati apa? Hari Tuhan itu, hari Sabat itu. Hormati dia dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu. Atau berkata, omong kosong. Masih adakah orang-orang percaya, orang-orang Kristen mengatakan bahwa beribadah kepada Tuhan itu omong kosong? Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Apa cara yang saudara biasa lakukan ketika hari Minggu, ya, hari peribadatan itu? Apa? Kita sering kita terjebak, ya, dengan arisan-arisan
dengan acara pesta-pesta, ya pesta ulang tahun, pesta pernikahan atau pesta apa itu pada hari Minggu. Ya, kita terjebak itu. Nah, tapi ada orang juga menggunakan waktu itu untuk rekreasi. Itu waktu untuk keluarga, lalu berrekreasi. Saudara, apakah kita tidak boleh melakukan itu? Tentu ini menjadi pergumulan kita. Bagaimana saudara memandang hari Tuhan itu? Apakah saudara mengutamakan yang lain-lainnya itu daripada Tuhan? Kembali seperti yang saya katakan tadi, berikan waktu untuk Tuhan. Ya, kalau mau ada acara, buatlah di hari lainnya. Buat hari lain. Buat hari untuk Tuhan, itu adalah untuk Tuhan. Saudara, mau rekreasi, cari hari lain. Ya, saudara, tentu kita harus kembali kepada pemahaman sabat yang sebenarnya itu ya. Sabat itu adalah perhentian ketika kita mensyukuri ya. Mensyukuri dan bersuka cita atas apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita. Ya, jadi sabat itu waktunya kita untuk bersama dengan Tuhan. Sediakan waktu itu. Jadi jangan coba-coba mengatakan omong kosong dengan hari Tuhan. Saudara, hati-hati. Kalau mengata-ngatai tentang hari Sabat ya, jangan kata-katai hari Sabat, saudara-saudara. Jangan pikir hari Sabat itu tidak ada, artinya apa? Saudara, jangan berbicara tentang hari Sabat itu omong kosong. Kalau saudara mengatakan hari Sabat itu omong kosong, berarti sepele ya. Saudara sedang menyepelekan hari Sabat itu. Sepele. Jadi jangan sepele dengan hari Tuhan, dengan hari Sabat. Walaupun saudara ada dalam ibadah, tapi kalau saudara mengabaikan firman Tuhan, saudara main HP ketika mendengar firman Tuhan, itu juga sedang menyepelekan hari Sabat. Saudara tidak menguduskan, tidak menyucikan itu. Saudara ada dalam persekutuan yang beribadah, tetapi pikiran saudara di mana? Pelayan firman sedang memberikan firman, tapi saudara main HP, kotak-kotak HP di sini. Itu sama juga saudara sedang menganggap bahwa ibadah ini omong kosong. Hati-hati saudara-saudara yang terkasih. Nah, oleh karena itu saudara-saudara perhatikan baik-baik. Ketika memberikan waktumu untuk Tuhan dalam peribadatan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan sembarangan, jangan sepele, jangan asal datang. Itu sama saja menganggap ibadah itu omong kosong. Ya. Nah, jadi kalau mau berkenan ibadahmu kepada Tuhan, berikan waktu yang terbaik. Ya. Waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Makanya tadi dari awal saya katakan, ada orang mengatakan bahwa ibadah itu waktunya untuk tidur. Jangan, ya. Ada rayuan itu ada, tapi harus dilawan. Itu harus dilawan, saudara-saudara. Waktu untuk tidur itu harus dilawan, ya. Lawan, karena itu cara iblis untuk membuatmu hilang konsentrasi. Kemudian saudara-saudara yang kekasih, kita lihat yang berikutnya. Bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu? Nah, di ayat berikutnya dikatakan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah orang-orang miskin dan menderita. Itu artinya apa, saudara? Ini yang saya katakan tadi. Ketika ibadah itu kamu sudah sungguh-sungguh beribadah di dalam persekutuan yang beribadah, baik di gereja atau dalam persekutuan, kamu sudah sungguh-sungguh. Kamu sudah menerima pengajaran itu dengan baik-baik, maka lakukan keluar dengan baik-baik. Ya. Jangan begitu selesai ibadah, sampai di luar pintu, kamu sudah lain. Ya. Kita sudah lain, omongan tidak kita jaga, sudah mau keluar makian lagi, ketemu dengan orang di jalan kita memaki lagi. Ya. Kita mengucapkan kata-kata kotor lagi, lalu kemudian ketemu dengan orang kita pasang kuk lagi kepadanya. Kita menunjuk-nunjuk dia lagi. Ya. Jadi itu artinya apa? Menunjuk-nunjuk, mengenakan kuk kepada sesamamu. Itu artinya jangan kita memanfaatkan orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang sengsara untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya. Jangan coba-coba mengeksploitasi ya orang-orang miskin, orang-orang sengsara. Ada banyak itu saudara-saudara yang kekasih.
membuat proposal, berikan proposal ya kepada lembaga dan kepala negara. Apa tujuannya? Mau bantu, ada di sana kelompok orang miskin, orang sengsara, orang beginilah. Lalu buat proposal supaya keluar dana, padahal untuk keuntungan diri sendiri. Hati-hati, jangan coba-coba mengeksploitasi orang-orang lemah ya, memanfaatkan orang-orang lemah untuk kepentingan diri sendiri. Jangan menjadikan orang miskin dan orang menderita sebagai kambing hitam dari kejahatan yang mungkin kita lakukan. Ya. Kita yang melakukan, tapi kita mengkambing hitamkan orang lemah. Karena kita tahu dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya power, dia tidak punya kekuatan untuk membela dirinya. Lalu kita manfaatkan dia untuk menyelamatkan kita. Padahal kita yang melakukan, dia yang kita manfaatkan. Dia yang menerima hukuman, dia masuk penjara dan lain sebagainya mungkin. Memanfaatkan orang-orang yang lemah itu juga termasuk memberikan atau membuat keputusan-keputusan yang tidak benar kepada orang lemah. Membuat keputusan yang sewenang-wenang kepada orang-orang lemah. Untuk kepentingan kita. Saudara mungkin ingat hukuman mencuri buah semangka kok lebih besar hukumannya daripada hukuman yang korupsi. Ini kan lucu. Nah, ini juga yang seperti ini, memanfaatkan orang lemah. Kalau orang yang korupsi itu kan banyak kekuatannya. Tapi orang yang lemah ini, yang curi semangka ini, mungkin dia itu hanya untuk makan saja. Dia kelaparan. Tapi hukumannya lebih besar. Hati-hati saudara yang terkasih. Ibadahmu mau berkenan kepada Tuhan. Ya perhatikan orang-orang. Perhatikan untuk ditolong ya, bukan untuk dimanfaatkan. Jangan kenakan kuk kepada mereka. Jangan membuat dia makin terbebani. Lalu kemudian ibadah yang berkenan itu juga dikatakan apabila engkau menyerahkan kepada orang-orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Artinya apa? Ketika engkau peduli kepada orang-orang yang lapar dan tertindas, ketika engkau memberikan sukacita bagi orang yang lapar dan tertindas, tapi ini lebih daripada itu. Bukan hanya peduli, bukan hanya memperhatikan ya orang-orang yang lapar dan yang tertindas, tetapi di sini engkau mau sama-sama menderita. Bahkan mungkin penderitaanmu lebih dari dia. Kenapa? Sama-sama kan? Orang sama-sama kita mau butuhkan makan nih. Kita mau sama-sama butuh makan. Dia juga butuh makan. Kita butuh makan dan makanan hanya ada yang di tangan kita ini. Lalu kita berikan kepada dia. Padahal sebenarnya kita butuh juga, kita lapar juga, tapi kita utamakan dia. Saudara-saudara, itu ibadah yang berkenan. Ketika kita melakukan itu, ya, mengorbankan kepentingan kita, kesenangan kita, ya sama-sama kita membutuhkan itu, tapi kita korbankan diri kita. Itulah artinya ya, mengutamakan orang lain dan mengorbankan diri kita. Tentu tidak semua orang bisa seperti ini. Ya nggak bisa saudara-saudara. Orang-orang apa yang sudah bisa seperti ini? Tentu ini orang-orang yang udah luar biasa. Ya, luar biasa. Yang sanggup menahan diri, sanggup mengorbankan diri untuk orang lain. Ya. Yesus melakukan hal seperti itu, saudara. Apa yang dilakukan Yesus adalah mengorbankan yang terbaik untuk kita. Dia miliki, yang dia miliki itu dia korbankan untuk kita. Dia selamatkan dia dengan pengorbanan. Saudara-saudara yang kekasih, oleh karena itu, mari menjadi orang yang memiliki ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Itu juga seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 itu ya. Mempersembahkan seluruh kehidupan. Memberikan diri sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Dan dalam kitab Yakobus 1 ayat 27 dikatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu
dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ya, ingat, dalam kesusahan mereka, dan menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak orang yang rajin beribadah, tetapi tidak ada aplikasinya, ya, tidak ada buahnya. Karena itu ketika beribadah di gereja, dengarkanlah dengan baik pengajaran itu, renungkan dengan baik, dan lakukan dengan baik. Kalau menerima pengajaran tentang kasih di ibadah, renungkan baik-baik itu tentang kasih. Dan lakukan itu baik-baik tentang kasih. Dengan sungguh-sungguh engkau melakukan itu. Jadi bukan hanya sekedar mendengar saja. Nah, kalau ibadahmu sudah berkenan di hadapan Tuhan, lihat apa yang akan Tuhan kerjakan buat kita. Firman Tuhan mengatakan, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ya, rembang ya, tengah hari. Akan seperti itu. Terang itu tidak pernah kalah dengan kegelapan, saudara. Tidak pernah kalah. Ingat itu. Posisi terang itu selalu ada di atas. Tidak pernah ada di bawah meja. Tidak pernah ada di bawah tudung. Tidak. Dia selalu ada di atas. Nah, ketika engkau melakukan ibadah yang sudah berkenan kepada Tuhan, maka engkau seperti terang itu. Engkau akan dibutuhkan dimanapun. Ya, engkau akan punya power, punya kekuasaan untuk mengusir kegelapan, mengalahkan kegelapan. Ibadah itu akan berguna. Kau punya kekuatan untuk itu. Lalu yang kedua, apa yang akan kita terima ketika ibadah kita berkenan kepada Tuhan? Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Perjalanan hidupmu mungkin sulit, saudara-saudara. Banyak tantangan, tetapi ingat, kalau ibadahmu itu sudah berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menolongmu dalam setiap kesulitan, dalam setiap kesesakan. Tuhan akan menolong kau pada masa-masa kekeringan, kesulitan. Kau tidak punya apa-apa, tidak ada. Tapi Tuhan memberikan jalan untuk kekeringan dalam hidupmu bisa diatasi oleh Tuhan. Percaya saja. Dan yang ketiga dikatakan, ketika ibadah kita itu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan membaharui. Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan air, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Bayangkan, kekuatan manusia ini tidak bisa tetap ya, tidak bisa konstan ya, kekuatan manusia ini. Kita ini lama-lama makin lemah ya, makin lemah. Kalau kita sudah terlalu banyak bekerja sepanjang hari, kita pasti akan lemah. Tetapi Tuhan akan terus memberikan kekuatan bagi kita. Selalu baru, seperti mata air yang tidak pernah kehabisan air. Selalu ada air di sana untuk memberikan kesegaran dan kekuatan bagimu. Ya, Tuhan membaharui kekuatanmu setiap saat. Lalu kemudian dikatakan yang berikutnya, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Ada banyak orang tidak mampu menyelesaikan persoalan, tapi tiba-tiba ada satu orang, oh kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa? Padahal persoalan itu sudah lama, ya, sudah membatu karena tidak ada orang yang bisa menyelesaikan. Tapi ketika engkau hadir, ketika kita hadir, kita bisa menyelesaikan itu, bahkan meletakkan dasar yang kuat di sana, memulai sesuatu yang baru. Tuhan berikan kemampuan untuk kita dalam menyelesaikan persoalan itu ya. Lalu kemudian apa dikatakan? Orang yang sudah ibadahnya berkenan di hadapan Tuhan, dikatakan dia akan mampu ya, engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan sudah tempat itu dapat dihuni, sehingga supaya tempat itu dapat dihuni ya. Jalan itu udah nggak bisa, satu tempat tidak bisa dihuni karena jalannya sudah nggak bagus. Tetapi kita itu ibarat orang yang bisa membetulkan jalan ini, sehingga tempat yang dulunya tidak pernah dihuni itu bisa dihuni. Saudara-saudara yang kekasih,
Jadi ketika ibadah kita sudah berkenan kepada Tuhan, maka engkau akan bersenang-senang. Karena Tuhan, ya, karena Tuhan, bukan karena yang lain. Dan Tuhan akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ya, luar biasa. Tuhan akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Yaitu apa? Keselamatan kekal bersama-sama dengan penghuni surga. Saudara-saudara yang kekasih, saudara sudah rajin beribadah? Sudah ya? Amin. Ya. Kita semua sudah rajin beribadah. Tetapi hari ini kita dituntut supaya ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya sampai di gereja saja atau dalam persekutuan-persekutuan yang beribadah. Tetapi ibadah kita itu harus menghasilkan buah. Ibadah kita itu harus sampai pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya sampai di pintu gereja saja ya. Supaya apa? Supaya kita bersenang-senang bersama dengan Allah. Kita bersuka cita dan kita memiliki memiliki bagian dari milik pusaka Yakub yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa itu? Kesenangan. Kesenangan bukan hanya di dunia tapi juga hidup yang akan datang. Itu sebabnya Paulus mengatakan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Ya. Latihan badani hanya sementara untuk di sini, tetapi latihan rohani itu sampai berguna untuk hidup yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai engkau sekalian. Amin. Sampai jumpa.